Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pengki Apis dari Prodi Manajemen 2021. NIM 2100601022. Baiklah, sesuai judul, kali ini saya akan membahas tentang kurva permintaan dan kurva penawaran. Dalam ilmu ekonomi, kurva dibagi menjadi dua, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Baik, saya akan bahas kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Dengan syarat centris paribusnya atau faktor lain yang mengaruhi permintaan selain harga dianggap tidak berubah. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif. Arti slope pada kurva ini menurunkan dari kiri atas ke kanan ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Contoh kurva permintaan. Titik A 20.000 harga per mangkok. Jumlah yang diminta 120 mangkok. Titik B 18.000 per mangkok. Jumlah yang diminta 140 mangkok. Titik C 16.000 per mangkok. Jumlah yang diminta 160.000. Titik D 14.000 per mangkok. Jumlah yang diminta 180 mangkok. Titik E 12.000 per mangkok. Jumlah yang diminta 200 mangkok. Kurva ini bisa mengalami pergerakan dan pergeseran. Dalam teorinya, pergerakan ini terjadi karena perubahan harga barang ini sendiri. Contohnya seperti yang pada saat harga bakso 20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Titik A pada kurva permintaan. Ketika harga turun menjadi 18.000 mengakibatkan bertambahnya bakso yang diminta dari 120 mangkok menjadi 140 mangkok. Titik A pada kurva permintaan bergerak ke kanan, yaitu titik B, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang itu sendiri. Baik, masuk di kurva penawaran. Kurva penawaran, kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Bunyi hukum pada kurva penawaran adalah jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik dengan syarat ceteris paribus. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan atau slope positif. Artinya hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawar berbanding lurus. Slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Contoh kurva penawaran. Titik A harga per mangkok 20.000, jumlah yang ditawarkan 200. Titik B harga per mangkok 18.000, jumlah yang ditawarkan 180. Titik C 16.000 harga per mangkok, jumlah yang ditawarkan 160 mangkok. Titik D harga per mangkok 14.000, jumlah yang ditawarkan 140 mangkok. Titik E 12.000 per mangkok, jumlah yang ditawarkan 120 mangkok.
Seperti halnya kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa bergerak dan bergeser. Kurva akan bergerak akibat perubahan harga barang itu sendiri. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kurva penawaran pada saat harga bakso 16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok. Titik C pada kurva penawaran. Ketika harga naik menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok. Titik C pada mangkok permintaan bergerak ke kanan ke titik B dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Ucapkan terima kasih.